Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen utama penginderaan jauh. Apa saja komponen utama penginderaan jauh? Yang pertama adalah sumber tenaga. Dalam penginderaan jauh, harus ada tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, dengan sumber utamanya adalah matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga buatan, sehingga dikenal adanya penginderaan jauh sistem pasif dan penginderaan jauh sistem aktif. Yang pertama, penginderaan jauh sistem pasif. Pada penginderaan jauh sistem pasif, tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu tenaga matahari, dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Yang kedua, penginderaan jauh sistem aktif. Pada penginderaan jauh sistem aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan, dengan tenaga pancaran, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari dan segala cuaca. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang, bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer, hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Hambatan atmosfer ini berupa serapan, pantulan, dan hamburan. Hamburan adalah pantulan ke segala arah yang disebabkan oleh benda-benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tidak menentu, atau oleh benda-benda kecil lainnya yang berserakan. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi 3 variasi, yaitu 1. Variasi spektral, mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misal cerah dan gelap. Yang kedua, variasi spasial, mendasarkan pada perbedaan pola keruangannya, seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Dan yang ketiga adalah variasi temporal, mendasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari komponen-komponen utama penginderaan jauh. Yang keempat adalah sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sensor fotografik. Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya, yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Yang kedua adalah sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio
dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra. Komponen yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan cara numerik atau digital yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Komponen yang terakhir adalah penggunaan data atau user. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna atau user yang berbeda pula. Berdasarkan kerincian, keandalan, dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah ilustrasi dari komponen inderaja dan keterkaitannya. Dimulai dari sumber tenaga, kemudian atmosfer, ada pantulan dan pancaran yang diterima oleh sensor, kemudian data, datanya bisa dalam bentuk visual atau digital. Setelah itu hasilnya bisa dalam bentuk citra dan non-citra. Kemudian digunakan oleh berbagai aneka pengguna data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.